Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, Operator Robi Sandes, KTH Oscar India 165 United. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik selalu. Tetap jaga kesehatan ya, karena di beberapa daerah kasus Omicron sudah mulai merebak. Kita harus meningkatkan kembali protokol kesehatan kita. Oke, semoga Anda semua sekeluarga selalu diberikan nikmat kesehatan dari Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang merencanakan propagasi. Sebetulnya bukan merencanakan ya, memprediksi ya lebih tepatnya ya. Jadi kan seperti kita sudah paham betul bahwa di dunia di BNHF itu sangat terpengaruh dengan faktor propagasi. Faktor propagasi ini seperti magic ya, artinya ya dengan bagusnya propagasi yang stasiun yang dengan spesifikasi yang sangat minim itu bisa menjangkau hampir ke seluruh dunia ya. Tapi dengan propagasi yang sangat buruk, stasiun yang spesifikasinya itu big gun ya, katakanlah big gun gitu ya, powernya itu sampai 600, 700 bahkan mungkin 1000 watt, antenanya mungkin pakai beam ya, tingginya mungkin sampai 30-an meter. Tapi kalau propagasinya memang tidak baik atau istilah lainnya itu menutup gitu ya, nggak nyampe gitu ya, nggak tembus istilahnya itu. Makanya kita harus paham pada saat kita ingin melakukan QSO pada suatu waktu itu kita harus tahu itu kondisi propagasi pada saat itu seperti apa. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita rencanakan ya misalnya kontes. Ya, kontes kan kita sudah tahu mulainya dari jam berapa, tanggal berapa, berakhirnya kapan. Atau mungkin misalnya kita berkegiatan portable. Ya, keluar rumah, entah itu di pantai, entah itu di pulau, entah di taman, entah di mana. Itu kan sudah pasti kita bisa tetapkan schedule-nya. Kita mau mancar mulai dari jam sekian tanggal sekian sampai jam sekian tanggal sekian. Atau mungkin kita sedang mengejar satu stasiun ekspedisi. Ya, misalnya katakanlah di Eropa sana ada yang sedang berIOTA misalnya, atau berdi-expedition. Nah, kita mau ngejar stasiun itu. Nah, kita bisa prediksi gitu. Kemungkinan besar kita itu bisa QSO di jam berapa dan di band mana gitu. Nah, jadi itu gunanya merencanakan propagasi atau memprediksi propagasi. Nah, untuk melakukan itu kita menggunakan sebuah software yang online. Jadi kita gunakan browser internet, terserah itu mau pakai browser apa, Internet Explorer bisa, Chrome bisa, yang lain Firefox bisa juga. Nah, ketik saja di alamatnya ini, karena saya tidak menghafal juga alamat websitenya, ketik saja ya, Voacap online ya. Nanti Google akan menampilkan alamat yang valid, Voacap online for ham radio. Ini alamatnya nih, https:// ya, www.voacap.com. Oke, kita klik saja ini. Nah, inilah software untuk memprediksi propagasi ya. Jadi ini ada peta di sini ya, ada titik lokasi, ini ada warna biru, ada warna merah.
Kemudian di sebelah kiri atas ini adalah setelan lokasi ya, lokasinya di mana. Jadi lokasi ini ya bisa kita ubah dengan misalnya kita geser ini titiknya di mana gitu ya. Nah, ini kan berubah nih datanya nih. Ya. Atau misalnya kita gunakan di sini. Oh ya, ini adalah select TX ya. Select TX ini maksudnya stasiun yang akan memancar, select RX stasiun yang akan mendengar. Jadi ya analogikan saja, yang TX ini adalah kita ya, lokasi kita. Nah, select RX ya, ini RX ini adalah lokasi lawan keesok kita. Artinya kita memancar, kira-kira dengar nggak orang-orang itu di sana gitu ya. Nah, itu yang kita mau prediksi di sini. Nah, jadi sekarang kita tentukan dulu tempat kita. Ya, lokasi kita di mana. Ini ada beberapa cara ya, selain dari menggeser ini ya, misalnya di sini kita geser ke mana lokasi saya. Ya, sekitar di sinilah ya. Artinya nah, model gitu. Atau saya bisa juga gunakan di sini select location ya. Ini adalah DXCC. Jadi DXCC itu misalnya di Amerika ada Phoenix, ada ini Washington, misalnya Washington mana? Nah, ini Washington nih berarti. Ya, atau misalnya Indonesia adalah YB ya. YB. Nah, YB ini ada YB Jakarta, YB Kupang, Ujung Pandang, Medan, Palembang, Surabaya. Ya, silakan aja cari. Kalau kotanya nggak ada di sini, cari yang paling dekat. Ya, kalau untuk yang di Jawa mungkin lebih dekat, ada yang dekat Jakarta, ada yang dekat Surabaya ya. Kalau saya lebih dekat ke Palembang. Nah, itu. Ini titik Palembang ya. Kemudian bisa juga ya mengatur dengan memasukkan grid locator. Ya, jadi ini grid locator OI27JA itu adalah grid locator Kota Palembang. Kalau saya adanya di OI16LU. Ya, jadi agak bergeser dikit ya. Tempatnya pas nggak? Ya, pas gitu. Dan kemudian setelah kita atur lokasi kita ada di mana, kemudian kita atur juga lokasi lawan stasiun ya. Stasiun lawan itu ada di mana? RX-nya. Jadi kita memancar yang mendengar itu di mana gitu ya. Ini misalnya kita lihat ada di expedition di mana ya. Katakanlah di sekitar Eropa ya. Eropa, coba kita lihat ada pulau apa di sini. Kita cari pulau aja. Di expedition. Nah, ini Palma ya. Kita coba ke Palma. Sini kira-kira di situ ya. Oke. Nah, sudah. Ini tempat kita memancar, yang akan mendengar adalah di sini. Oke, kalau tempat sudah kita atur ya, kita ke kanan ya, ke kanan di sini. Ini ada setelan mode yang digunakan. Nah, jadi mode yang digunakan apa nih? CW kah, SSB kah? Nah, itu karena beda ya, dengan mode CW bisa nyampe, dengan SSB belum tentu bisa sampai ya, karena kalau CW itu misalnya 100 watt CW ya murni 100 watt gitu yang keluar, yang dipancarkan. Kalau SSB itu karena intonasi suara kita mungkin tidak 100 watt gitu ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya katakanlah kita mau pakai SSB, powernya berapa? Power kita ya ambillah yang ini aja, barefoot aja ya, 100 watt. Oke. Kemudian kita setel antenanya. Nah, ini antenanya pertama kita setel antena di tempat kita. Di tempat kita antenanya untuk band 10 meter ini apa? Ya, kalau kita pakai 3 elemen Yagi ya kita pilih di sini. Kalau ada yang 8 elemen Yagi ya pilih di sini. Kita pakai saja yang standar umum. Dipole 15 meter. 15 meter di sini maksudnya tingginya ya.
Jadi untuk band 10 meter, antenanya adalah dipole 15 meter. Nah, ini kita samain aja ya seluruhnya dengan antena yang sangat umum ya. Umum, karakteristik dipole 15 meter. Antena apa aja tuh yang sama deh, yang mirip gitu karakteristiknya, mungkin apa ya? Yang nggak ada ya. Dipole ya dipole gitu ya. Ya oke lah. Dipole 15 meter ketinggiannya. Kemudian di stasiun lawan ya, stasiun lawan apa nih antenanya kira-kira? Ya kita samain aja lah ya. Kita samain 15 meter. Dipole 15 meter semua. Oke, selesai. Nah, jadi antena sudah, lokasinya sudah, mode sudah, wattnya sudah. Sekarang kita lihat ya diagram propagasinya. Kita klik propagation chart. Kita tunggu sebentar. Nah, diagram ini menunjukkan faktor propagasinya itu memungkinkan berdasarkan tingkat persentase keberhasilan. Jadi untuk di tabel ini ya, di angka yang sebelah kiri ini menjulang ke atas, ini adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan. Jadi semakin tinggi, semakin besar angkanya ya tingkat keberhasilannya semakin tinggi ya, semakin mungkin gitu. Ini yang ke kanan ini adalah jam. Jadi 1 2 3 4 sampai 24 UTC. Nah, yang garis-garis warna-warni ini ya ini adalah kemungkinan di band tertentu. Ya berdasarkan legend ini kita bisa lihat ya. Misalnya kita mau calling dia di 15 meter. Ini 15 meter ping ya, ping. 15 meter itu kemungkinan besar adanya di jam ini jam berapa? Ini 55%, 65, 70%. Nah, 70% di 15 meter band itu ada di jam berapa nih? Oh, jam 15 UTC, berarti sekitar jam 22. Hampir jam 11 ya. Nah, itu 15 meter tuh sangat memungkinkan sekali. Atau mungkin kita coba panggil juga di ini yang paling tinggi di sini 67% di 12 meter. Ya. Atau misalnya di 17 meter jam berapa nih? Jam 16 ya. Ya, tengah malam. Nah, itu jadi ini grafiknya ya. Jam berapa dan di band berapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi ya di band 15 nih, jam 22 WIB. Nah, kalau bingung baca ini, kita bisa pakai yang propagation wheel. Nah, ini sama aja sih, cuma bentuknya aja yang beda diagramnya. Jadi ini blok-blok ya, ada blok-blok nih, 1 blok, 2 blok, 3 blok. Nah, ini blok ini yang paling luar ini adalah blok 10 meter band. Ya, kemudian di bawahnya adalah 12 meter band, terus 15 meter band sampai 80 meter band. Kemudian selain ada blok ya, gambar ini juga ada slice. Nah, ini slice ini kan yang perpotongan sini sama sini ya. Jadi seperti potongan kue. Jadi ini slice yang di sebelah sini ini adalah 0. 0 itu maksudnya 0 UTC jam ya. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, cara membacanya adalah misalnya kita sorot di sini. Maaf. Kalau kita sorot yang di sini, Anda bisa baca yang di tengah ini ya. Kalau kita sorot ini berarti jam 4 UTC
di band 20 meter. Jadi 4 UTC itu karena dia ada di slice yang sebelah sini ya. Kemudian yang ini adalah blok 20 meter. Nah, dari sini. Nah, jadi jam 4 UTC jam blok di band 20 meter kemungkinannya itu hanya 1%. Ya. Jadi kita lihat saja berdasarkan warna-warni ini. Ya, kita lihat di sini ya, putih 0%, biru 10%, semakin menuju kuning ya semakin semakin baik, semakin menuju merah semakin lebih baik lagi. Nah, kita lihat dari warna-warna ini yang paling tinggi kemungkinannya adalah di sini. Jadi jam 15 UTC di band 15 meter kemungkinan besarnya adalah 70%. Jadi kalau kita manggil stasiun itu di jam 15 UTC di band 15 meter, kemungkinan 70% dia bisa mendengar pancaran kita. Nah, itu jadi ya kalau masalah pile up ya kita nggak tahu ya, kalau bertumpuk-tumpuk namanya bertumpuk-tumpuk sinyal yang 20 dB pun kalau sudah bertumpuk-tumpuk ya susah juga kita dengarnya ya. Apalagi ini kemungkinannya itu 70%. Jadi ya kalau frekuensi itu kosong kita manggil mungkin sekitar S5 gitu ya, S5 atau S3 berarti ya kekuatan sinyal kita masuk ke sana. Jadi itu ininya. Jadi kalau misalnya Anda pada saat ini misalnya baru jam 10 misalnya ya, jam 10 UTC berarti sekitar jam 5 sore. Nah, kalau jam 5 sore ini sebaiknya Anda manggilnya di mana? Nah, Anda lihat ini. Ini kan slice jam 5 sore ya, 10 UTC. Nah, di 10 meter band itu 50-50. Kemudian di 12 meter band 62%. Kemudian di 15 meter band itu cuma 30% kemungkinannya. Di 17 meter band sampai ke 80 meter band itu tidak mungkin dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari circle-nya ini di 80 meter band itu tidak mungkin kita bisa sampai. Ya, mau jam berapapun kita tungguin nggak mungkin nyampe. Di 60 meter band juga begitu. Di 40 meter band pun juga begitu. Ya, kemungkinannya 0. Di 30 meter band ada kemungkinan, masih ada kemungkinan walaupun ya cuma paling tinggi 25% ya, 25%. Itu sekitar jam ini 23 berarti sekitar jam 6. Jam 5 ya, jam 5 pagi, jam 5 fajar lah. Itu di 30%. Ya, jadi dengan adanya petunjuk ini ya kita sudah bisa memperkirakan gitu kan. Kita manggil dia itu sebaiknya di jam berapa dan di band mana gitu. Kalau tidak ada panduan seperti ini ya nanti kita nggak sporadis gitu ya. Sporadis artinya kita scan sana, scan sini, scan sana, scan sini gitu ya. Kalau ada panduan kayak gini kan di jam 5 sore, jam 10 UTC ya kita udah bisa melihat. Kalaupun kita bisa dengar berarti ada di sekitar di band 10 meter, 12 meter sampai 15 meter. Di band lain nggak mungkin kedengaran gitu. Nah, itu jadi itu adalah cara memprediksi point to point. Jadi poin ini ke poin ini. Jadi hanya dua titik gitu ya. Jadi satu tujuan. Kalau misalnya kita mau ikut kontes atau kita akan di expedition, kan kita tidak mungkin cuma satu poin begini ya. Kita kan berharap ya seluruh dunia gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat satu prediksi propagasi untuk di banyak titik. Di banyak titik itu misalnya di North Amerika gimana, jam berapa propagasinya di band berapa gitu kan. Terus di South Amerika Selatan seperti apa. Nah,
Untuk itu kita gunakan tanda ini di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Show QSO window marker. Kita klik. Nah, akan muncul ada banyak titik-titik. Nah, titik-titik ini kita geser. Ya, kita geser ke lokasi-lokasi yang kita anggap merepresentasikan wilayah yang akan kita tuju. Karena kan kalau satu wilayah ya sulit juga ininya. Tapi kita buat cakupan wilayahnya itu agak lebih luas saja lah gitu ya. Misalnya begini, ini penanda A ya, kita letakkan di North America ya. North America ini kan memang luas ya. Kadang-kadang propagasi di sini itu beda dengan propagasi di sini. Tapi ya kita cari yang tengah-tengahnya saja, dengan harapan kalau tengah-tengah ini bisa dengar, ya kemungkinan paling tidak agak melebar gitu ya. Ini di North America ya, kita letakkan sekitar sini. Kemudian yang B kita letakkan di South America, misalnya tengah-tengahnya di sinilah ya. Kemudian C kita letakkan di Afrika, sekitar itu. Ini D kita letakkan di Eropa. Di Eropa mungkin sekitar sini kali ya. Ini Eropa ini dari sini kan ya. Dari situ berarti sini. Kemudian E kita letakkan di Asia. Asia mungkin sekitar sini kali ya. Oke. Nah, ini yang biru kemana ya? Australia. Jauh banget Australia. Atau ke mana? South America. Oh, ini aja. Mana ininya nih? Coba dibesarin. Ini dia, Antartika. Antartika. Kita coba ya. Antartika. Oh, atau ini di Oseania saja ya. Oseania kita letakkan kira-kira Oseania itu ada di ya dekat-dekat sini lah ya. Jadi ini dapat daerah King Henry ya, daerah King Henry sekitar sini. Juga ke Australia ya. Oke lah, kita taruh sini. Ya. Kemudian kita pilih waktu ya. Waktunya ya ini kita buat aja, diprediksikan dari mulai 00 UTC ya, 00 UTC. Dan di tanggal berapa? Ini ada tanggal nih di bawah. Biasanya kontes itu hari Sabtu Minggu ya. Nah, katakanlah kita prediksikan dari Sabtu ya, di Sabtu ini ya. Sabtu jam 00 misalnya gini kan. Nah, ya 00 tanggalnya tadi hari Sabtu tanggal 12 ya. Oke, ini baru tanggal 8. Ya, kita prediksikan tanggal 12 seperti apa propagasinya ya enggak? Oke, ini lokasinya sudah ya, sudah oke. Nah, sekarang kita ke bawah. Di bawah ini ada tombol-tombol ya, warna hijau. Ya, ini ada function ya, band by band. Ya, ini nanti silakan aja diklik, terserah mau dipakai untuk apa nanti ya. Ujungnya ya masalah propagasi aja gitu. Karena ini biasanya memberikan data-data yang kalau kita mau misalnya lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini ya per band ya, per band kan jadi bisa kelihatan lebih jelas, lebih detail. Tapi kalau untuk keperluan kita cukup untuk memprediksi sebagai panduan gitu ya, itu cukup kita gunakan planner ya, planner DIY. Nah, ini tombol yang ini ya, ini diklik saja nanti terbuka satu browser baru. Nah, ini dia hasilnya. Jadi
Ini adalah propagasi yang kemungkinan ya akan terjadi pada sesuai dengan setting yang sudah kita setting ini ya. Oke. Ini cara membacanya adalah yang ini ya, UTC ke bawah 01, 02 ini adalah jam ya. Jam. Yang ini juga nih UTC. Sebelah kanan ini 01, 02 dan seterusnya sampai 24 ini adalah jam. Kemudian yang ini adalah lokasi lawan KSO. Jadi misalnya ini kan tanpa marker ya. Ini tanpa marker. Kalau yang ini ada marker A, ini marker B, yang ini C, ini D, ini E ya. Yang ini tanpa marker. Tanpa marker berarti tadi taruh di mana? Nah, ini kan nggak ada markernya nih. Ini ada nih A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ini lokasi kita. Ini tanpa marker. Nah, tanpa marker berarti sekitar Oceania ya. Nah, untuk Oceania seperti ini. Oceania itu kondisinya di 80 meter band, 40 meter band, 20 meter band, 15 meter band, 10 meter band. Nah, itu. Jadi cara bacanya jam 10 UTC itu kemungkinan akan terbuka sebesar 66% ya, propagasinya baik 66% di band 20 meter. Nah, ini band 20 meter jam 10 ya. Kalau misalnya di lebih sore lagi ini bisa sampai 71% ya. Tapi yang paling baik adalah di 15 meter band. Nah, ini 81% di pukul 7 sampai pukul 8 UTC. Jadi sekitar jam 2 sampai jam 3 sore ya. Nah, kalau kita lihat ini di A ini adalah di North America, Amerika Utara. Ya, ini putih semua nih. Ya, putih tuh ini kita lihat di sini. Ya, ini di paling bawah nih legendnya ya. Jadi kalau dia putih 0%, semakin begini warnanya, nah ini kemungkinannya semakin besar ya. Jadi kalau di North America kayaknya gak mungkin. Yang paling mungkin adalah di band 15 meter jam 24 UTC. Itu pun cuma 37% kemungkinannya ya. Jadi ya tidak bisa berharap banyak nih untuk ke North America. Di B itu Amerika Selatan. Nah, Amerika Selatan masih agak mending nih. Kemungkinan bisa di 15 meter jam 6, jam 7 ya. Jam 8 pagi. Kemungkinannya ya masih 50-50 juga sih, cuma 53-57% gitu. Tapi ya masih lebih baik kayaknya dibandingkan ke North America ya. Kemudian ke C adalah ke Afrika. Nah, Afrika yang paling mungkin itu adalah di band 15 meter ya. Band 15 meter di sekitar jam 14 ya, 14 UTC sampai jam 18 ya. Jadi dari jam 21 ya, jam 9 malam sampai ke jam 1 malam lah. Itu terbuka tuh di 15 meter ke arah C ya, ke Afrika Selatan ya. Ke Afrika, bukan Afrika Selatan, Afrika. Kemudian ke arah D itu Eropa. Itu hanya mungkin dilakukan di 62, 67. Nah, ini jam 13 ya. Jam 13 sampai jam 14.
di 15 meter band. Ya ini udah jam berapa nih? Jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 9. Atau di jam 3 sore. Ya, mungkin di 15 meter juga ya. Kemudian ke daerah E itu adalah Asia. Nah, di Asia agak banyak nih. Banyak kemungkinannya di jam 7, jam 8 itu ya bisa di 20 meter. Banyak di 20 meter ya. Yang paling memungkinkan itu adalah di band 15 meter sekitar jam 9. Di 15 meter ya, itu bisa 90% kemungkinannya. Nah, itu jadi kalau kawan ikut kontes bisa berpandu dengan tabel ini gitu ya. Misalnya jam 1 UTC ya sekitar jam 8 pagi ya, kalau kita CQ maunya CQ di mana? Ya sebaiknya di 20 meter saja ya, karena ini ada warnanya ini yang paling ini oranye ya, di 20 meter itu ada 85% kemungkinan yang akan terbuka itu propagasinya akan baik ke daerah E. Ya, daerah E adalah Asia. Tuh, kalau jam-jam ya kita lihat aja nih jam-jam berapa ininya. Ya, jadi ini tadi ya kemungkinan pancaran kita bisa didengar di stasiun-stasiun di titik-titik ini ya. Dengan kondisi stasiun 100 watt, antena dipole ya, antenanya ini kan dipole dengan SSB ya. Coba kalau kita lihat, kita menggunakan CW. Ada perubahan nggak? CW plan. Kenapa server error? Plan. Nah, berubah ya. Seperti kan saya udah bilang tadi ya bahwa mode SSB dengan CW itu beda. Kalau CW itu 100 watt benar. Nah, ini jadi ada yang merah nih itu kan. Nah, merah ini berarti kemungkinannya sangat besar. Kemungkinannya sangat besar itu di band 15 meter ke mana nih? Tanpa marker berarti ke Oceania ya, ke Oceania. Nah, itu. Ke Amerika Selatan juga lebih banyak kemungkinannya ya. Ke C Afrika ya, ke Afrika juga lebih banyak. Nah, ini modenya CW ya. Mode CW. Coba kalau kita lihat modenya FT8. Nah, ini kan ada FT8 ya. Kita lihat gimana jadinya. Wah, lebih banyak lagi merahnya. FT8 memang sepertinya tidak peduli dengan propagasi gitu ya. Ya, tapi nggak mungkin juga ya di 80 meter band berharap ke Oceania itu daerah King Henry di 80 meter band jam 1 UTC nggak mungkin terjadi ini ya. Yang sangat mungkin terjadi itu ya di sekitar 15 meter jam 4 ya, jam 4 sampai jam 8 UTC. Ya, itu. Ya, semakin banyak kemungkinan ininya ya. Kalau misalnya kita gunakan mode lain, katakanlah ya balik lagi ke SSB ya, SSB tadi. Kita lihat SSB. Ya, ini. Susah nih teriak-teriaknya ini. Ya. Jadi itu cara untuk memprediksi ya propagasi bisa digunakan untuk panduan pada saat kita mengikuti kegiatan kontes atau apa lah ya. Sehingga dengan adanya prediksi seperti ini kita ada semacam panduan gitu, panduan awal. Ya walaupun ya tetap saja ya walaupun di diagram ini mungkin dianggap tidak bisa
Tapi ya kita harus coba dulu pada saat kenyataannya gitu ya. Kita harus tetap mencoba, jangan mentang-mentang karena nggak bisa, dianggap nggak bisa terus kita nggak coba. Artinya ya kita tetap harus panggil CQ gitu. Kita coba panggil, kalau nggak nyaut ya berarti benar propagasinya nggak bagus gitu kan. Nah, tapi ada kemungkinan propagasinya itu berubah, karena kan propagasi itu bisa berubah ya, berubah sangat cepat sekali gitu. Kadang-kadang 5 menit, 10 menit berubah dia, sejam berubah dia. Nah, itu. Jadi itulah cara kita untuk memprediksi propagasi. Semoga ada manfaatnya. Kalau memang bermanfaat, silakan diklik like gitu, kemudian dibagikan linknya kepada kawan-kawan semua. Dan jangan lupa klik subscribe sehingga kalau ada video-video baru nanti akan diberitahu. Saya Yankee Bravo 4 Hotel Quebec, operator Robi Sandes, locator Oscar India 165 United, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. 73